bisa memberikan nilai tambah di bursa efek, Pak. Ini yang saya lihat, apakah saya bisa memberikan nilai tambah kepada bursa efek. Artinya bursa efek yang sekarang sudah sangat baik, Pak. Tetapi mungkin kita perlu another step untuk quantum leap. Nah, ini yang saya berpikir. Jadi pertama saya punya passion, Pak, untuk itu. Jadi punya passion. Kedua mungkin capability yang saya miliki bisa berguna bagi pasar modal kita. Ya, dan ketiga mungkin tadi sharing apa yang telah saya miliki, ya dengan pengalaman yang saya miliki bisa memberikan nilai tambah bagi pasar modal. Jadi 3 hal itu, Pak, yang mendorong saya dan kemudian disupport ya, Pak. Karena ketika mencalonkan diri kan harus disupport oleh anggota bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga kami rencanakan untuk diterbitkan sebagai buku. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Iman Rahman. Beliau saat ini Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina. Apa kabar Pak Iman? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak Iman Rahman ini lahir di Jakarta 31 Mei 1972. Bapak mungkin bisa mulai menceritakan pengalaman kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad, kemudian melanjutkan program MBA di Leeds University Business School, Inggris, kemudian merintis karir di berbagai lembaga bisnis, mulai jadi manajer di PT Dana Reksa, Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas, kemudian Direktur Keuangan PT Pelindo II, dan Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset PPA, sampai akhirnya sekarang dipercaya menjadi salah seorang direktur di PT Pertamina. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi buat semuanya juga. Mungkin pertama-tama saya ingin ceritakan sejarah. Ya. Jadi saya mulai masuk ke Universitas Padjadjaran di tahun 1990. Jadi saya angkatan tahun 1990 dan saya tamat di tahun 1995. Jadi Universitas Padjadjaran adalah tempat pertama kali saya ditempa untuk bagaimana kita belajar berorganisasi. Jadi kebetulan saya juga ikut berorganisasi, belajar bagaimana berorganisasi di dalam kampus sebagai bekal. Saat itu saya melihat sebagai bekal untuk persiapan diri. Karena saya percaya ilmu saja tidak cukup, Pak Bambang. Ya. Jadi saya merasa bahwa ilmu tidak cukup dan kemudian alhamdulillah juga saya menjadi belajar juga menjadi asisten praktikum, Pak, kalau kita bicara. Jadi asisten dosen untuk praktikum mata kuliah makroekonomi. Jadi di Universitas Padjadjaran saya mengambil ekonomi studi pembangunan atau ekonomis, jadi bukan manajemen atau akuntansi. Dan oleh sebab itu saya menjadi asisten dosen untuk praktikum mata kuliah ekonomi makro. Nah, jadi ini menempa saya juga secara pribadi untuk bisa bersikap satu di dalam himpunan sebagai leader ya maupun sebagai anggota dari organisasi, bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang tidak hanya nurut karena hierarki. Kita berorganisasi kan tidak hierarki. Kedua, bagaimana kita bersikap sebagai asisten dosen praktikum terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ikut asistensi. Saya bahkan waktu itu dikenal sebagai asisten dosen yang
yang cukup nyeleneh gitu. Jadi kami itu kalau makro itu kan biasanya materinya itu selalu esai Pak. Jadi kepada mahasiswanya diberikan 5 soal ekonomi makro. Ya, jelimet dengan kurva-kurvanya. Saya pernah ditegur karena saya membuat soalnya bentuknya TTS. Jadi jadi simpel kan, jadi semua orang surprise dan dirasa kok nggak sesuai pakem. Karena biasanya kalau kita bicara makro kan ya Pak, ekonomi, supply demand dan sebagainya kita analisa dan sebagainya berlembar-lembar gitu materi praktikumnya. Sementara saya membuat itu cukup dengan seperti teka-teki silang Pak. Jadi sangat simpel dibuat jawabannya dan pasti gitu kan, karena kalau kita bicara teori kan berbagai macam teori dimasukkan. Jadi ini sempat jadi kok, tapi saya bilang kita perlu juga variasi untuk kerjakan itu. Jadi saya dari dulu memang terbiasa tidak bekerja secara standar. Dan ini mungkin yang bentuk saya untuk selalu berpikir out of the box. Jadi 5 tahun saya di Unpad ini menempa saya untuk menjadi mahasiswa yang coba berpikir kreatif, bagaimana belajar di jalanan kalau saya bilang. Karena kalau secara ilmu, kita pasti semua dapat ilmu yang sama, dan try to be differentiated, Pak. Berbeda dari yang lain. Karena saya mengerti bahwa ketika masuk pasar kerja, IPK bukan satu-satunya. Kan gitu ya, Pak. Kalau kita bicara IPK, mungkin saya kalah dengan yang lain, tapi apa perbedaannya? Itu yang saya lakukan. Bersamaan juga ketika tahun 95 saya tamat, saya masuk ke Leeds Business School di UK, di Inggris. Itu juga punya story. Jadi saya menyadari bahwa ilmu saya di ekonomi makro tidak cukup untuk kita menjadi manajemen. Kenapa? Karena juga perlu ilmu-ilmu mikro atau ilmu manajemen dan ilmu keuangan yang lebih mikro. Walaupun kami dapat manajemen 2 semester gitu ya, dapat kuliah akuntansi dasar, tapi saya pribadi merasa nggak cukup. Tadi seperti tadi untuk bersaing. Jadi setelah tamat saya langsung masuk ke dunia. Tetapi sebelum saya kuliah S2, saya sempat internship, Pak. Jadi saya internship di suatu perusahaan sekuritas selama 6 bulan dalam rangka persiapan. Karena saya tamat 95, di Inggris itu baru mulai kuliah di bulan September. Jadi saya tamat 95 November, di wisuda, lalu 1996 bulan September baru mulai kuliah. Jadi ada waktu 9 bulan yang saya bisa manfaatkan untuk internship di suatu perusahaan sekuritas untuk mengenal bagaimana suatu perusahaan sekuritas itu beroperasi, berkinerja, walaupun dalam sekarang ini disebut internship atau magang. Nah, jadi saya itu juga menarik, Pak. Kenapa saya memilih Inggris, bukan mungkin Australia, bukan Amerika? Karena saya percaya kalau kita belajar bahasa, mesti ke mbahnya gitu kan ya, Pak. Jadi kalau kita belajar bahasa Jawa kan mungkin kita ke Jogja gitu ya supaya dapat bahasa yang kromo inggil misalnya. Jadi saya belajar ke bahasa Inggris sekaligus ke Inggris. Itu pertama sebenarnya. Kedua, di samping ilmunya dan tadi yang saya sampaikan, saya menambah ilmu di bidang yang menurut saya bisa komplementer, Pak. Kita mensupport saya di sisi mikro dan keuangan. Jadi saya ambil MBA di Leeds University Business School juga. Ini juga menarik. Saya mengambil top 100 sekolah di dunia. Ini juga punya strategi, Pak. Jadi saya dari S1, S2 punya strategi. Kenapa? Tadi saya merasa bahwa tadi ilmu nggak satu-satunya, Pak. Tapi saya perlu belajar culture. Jadi saya masuk ke sekolah yang memang load-nya tidak se-heavy. Mungkin yang Ivy League kalau di Amerika ya, atau sekolah top. Tapi saya punya waktu belajar culture di negara itu. Jadi every week saya traveling, Pak. Jadi kalau kuliah sampai Jumat, Sabtu Minggu itu traveling. Untuk dari belajar culture di negara Eropa. Karena saya nggak pernah tinggal di sana ya. Jadi traveling di UK sendiri, ke kota-kota lain maupun ke Eropa. Jadi saya memang berusaha belajar untuk adapt, menerima apapun gitu ya, yang saya selama ini dapatkan hanya di Indonesia. Karena saya master itu adalah pertama kali pengalaman saya ke luar negeri, Pak. Jadi saya selama hidup saya tinggal di Indonesia dari SD sampai SMA dan kuliah. Itu yang kedua. Nah, setelah tamat tahun 96, saya tadi, Pak, kebetulan kan tamat 97. Itu sudah mau krisis, Pak. Nggak gampang mencari pekerjaan, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk internship, Pak.
di salah satu perusahaan sekuritas terkemuka yang walaupun saat ini sudah bankrupt, yaitu Lehman Brothers, Pak. Jadi saya bekerja di Lehman Brothers UK, internship selama hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Tapi ketika itu juga mereka menawarkan permanen employee, saya menolak, Pak. Kenapa? Saya berpikir dari tahun 97 akhir saya kembali, setelah saya rasa bahwa saya mungkin lebih berfaedah di Indonesia dibandingkan di Inggris, walaupun perusahaan itu besar. Jadi saya kembali ke Indonesia tahun 97 dan mulai bekerja pertama kali, tadi karena saya kebetulan magang di perusahaan sekuritas di Indonesia awal 96, lalu di Lehman Brothers tahun 96 akhir sampai 97, lalu saya bergabung dengan Danareksa Sekuritas, Pak, perusahaan sekuritas. Saya menghabiskan karir saya di Danareksa Sekuritas dari bawah, Pak, dari mulai startup sampai manajer, sampai di tahun 2003, Pak. Jadi saya spend 5 tahun karir saya di Danareksa. Nah, tadi Pak, saya melihat opportunity pada saat itu di mana Bank Mandiri itu menjadi bank yang besar setelah merger 5 bank. Demikian juga sekuritasnya, Pak. Sekuritasnya yang menjadi Mandiri Sekuritas itu merger dari 5 anak perusahaan sekuritas dari Bank Mandiri. Dan waktu itu visi daripada CEO Bank Mandiri saat itu adalah menjadikan Mandiri Sekuritas salah satu perusahaan sekuritas terkemuka bersama dengan Bank Mandiri. Jadi kami ditawari bedol desa, jadi dari Danareksa kami pindah ke Mandiri Sekuritas. Saya spend 13 tahun, Pak, di Danareksa dari 2003 sampai 2016. Jadi setelah itu dari 2016 terakhir adalah posisi saya sebagai Direktur Investment Banking. Lalu saya melihat bahwa saat itu saya melihat mungkin saya perlu tadi, Pak, mungkin karena tadi saya tidak pernah betah di satu tempat ya, dan lalu mencari opportunity, dan kebetulan mungkin umur juga masih cukup potensial ya, Pak, di saat itu. Saya di saat usia saya waktu itu adalah baru sekitar 44 tahun, saya mendapat amanah, Pak, di Pelindo II sebagai Direktur Keuangan. Itu saya lakukan dari tahun 2016 sampai 2018. Jadi 2 tahun sebagai Direktur Keuangan. Alhamdulillah ketika saya menjadi Direktur Keuangan, Pelindo II mencapai laba tertinggi selama berdiri dengan laba sebesar 2,2 triliun. Walaupun setelah saya tinggal, laba itu bisa dilampaui oleh pengganti saya. Tapi alhamdulillah, artinya biasanya kan kalau diganti turun baru naik lagi, tapi enggak, sustain. Sampai hari ini Pelindo II sustain menjadi, bahkan Pelindo menjadi satu merger entity dari Pelindo 1 sampai 4. Lalu 2018 saya diamanahi menjadi Direktur Keuangan di Pelindo III, Pak, di Surabaya. Ini juga hal yang menarik bahwa saya diamanahkan 10 bulan sebagai Direktur Keuangan, lalu sampai 2019 saya diamanahi sebagai Direktur Utama di PT PPA. Jadi PPA ini dulunya adalah BPPN. Jadi memang tugas PPA adalah mengelola aset-aset ex BPPN, juga melakukan restructuring daripada perusahaan-perusahaan yang saat ini mungkin kondisi keuangannya kurang optimal ya, Pak, atau masih perlu restrukturisasi. Lalu setelah itu di tahun 2019 sampai 2020, jadi 10 bulan juga saya diamanahi sebagai Direktur Utama PT PPA, dan di bulan Mei 2020 lalu jadi hari ini tepat saya 20 tahun ya, kan ini juga bulan Mei, Pak, jadi tepat walaupun harinya lebih sekitar 7 hari ya, Pak. Jadi saya baru pas 2 tahun menjabat sebagai Direktur Strategi Portfolio dan Pengembangan Usaha di PT Pertamina. Mungkin itu, Pak, sejarah saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kelihatannya karir Pak Iman ini bagian memberesi masalah-masalah finansial kelihatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak,
Bagaimana PT Pertamina ya menghadapi turbulensi harga minyak dunia yang saat ini mungkin dalam sejarah termasuk yang tertinggi ini. Bapak sebagai Direktur Strategi, apa yang harus dilakukan Pertamina, Pak? Ya Pak, memang ini tantangan yang tidak mudah bagi kita, tetapi Pertamina beruntung, termasuk beruntung Pak. Kenapa? Karena Pertamina adalah integrated oil and gas company. Oh. Jadi artinya dari hulu sampai hilir Pak. Harga yang tinggi di sisi crude Pak, atau dari sisi feedstock atau bahan baku, itu memberikan keuntungan bagi sisi upstream kami. Oh. Jadi sisi bisnis hulu kami, kenapa? Karena sebagian juga dari produk-produk kita ini diekspor Pak. Oh. Jadi produk-produk kami sebagian diekspor, sebagian juga diproduksi di kilang-kilang yang ada di Pertamina. Nah, ini yang menarik sekarang ini adalah Pak, sejak ketika saya join di Juni 2020, Pertamina melakukan transformasi, Pak. Jadi Pertamina menjadi holding subholding. Jadi kami di holding Pertamina tidak lagi melakukan operasional. Operasional daripada bisnis Pertamina diturunkan kepada subholding-subholding. Ada 6 subholding tadi, Pak. Yang pertama, bisnis upstream atau hulu. Artinya itu Pertamina Hulu Energi sebagai induknya atau subholding. Kedua adalah bisnis kilang dan petrokimia, di mana PT Kilang Pertamina Internasional sebagai subholdingnya. Lalu ada bisnis kami yaitu gas Pak, subholding gas, di mana Pertamina Gas Negara atau dulu dikenal PGN itu menjadi subholding gas. Lalu ada subholding kita bilangnya integrated marine logistik atau shipping Pak. Ya. Lalu ada subholding yang kita sebut dengan CNT, ya, distribution subholding, yaitu Patraniaga dulunya Pak. Nah, jadi ada 6 subholding Pak yang bekerja dan memiliki target KPI masing-masing. Jadi kalau Bapak lihat memang tantangannya kita tetap ada potensi kenaikan, walaupun kita tahu di sisi produknya, di sisi BBM-nya, yang Bapak kita lihat, kita juga punya keterbatasan atau punya PSO untuk menaikkan harga daripada refined product atau harga BBM kita maupun baik gasoil maupun gasoil seperti Pertalite maupun solar dan sebagainya. Dan ada sebagian subsidi. Jadi ini yang kita coba balance, dan tentu saja kita juga punya di samping tadi Pak, kita punya tantangan untuk efisiensi. Ini yang menarik. Jadi masing-masing subholding kita mintakan mereka untuk melihat potensi-potensi efisiensi. Karena nggak bisa Pak, kita hanya mengandalkan saja dari kenaikan. Jadi tetap di dalam kita juga perkuat efisiensi, bagaimana kita bekerja lebih efisien untuk dan efektif, ya, tapi tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya harga minyak dunia yang tinggi tidak terlalu mempengaruhi kinerja Pertamina gitu Pak? Bisa? Ya, jadi begini Pak, itu mempengaruhi dari sisi kami karena tadi di sisi refined produknya kita tidak bisa fleksibel mengadjust harga. Ya, dari sisi BBM kalau Bapak lihat tetangga yang keekonomiannya sudah 16.000 Pak. Dengan RON yang sama misalnya untuk RON 90. Sementara kami kan 12.700. Nah, ini tantangan Pak. Ya. Jadi saya sampaikan bukan tidak berpengaruh, tapi kami coba melihat tantangan ini sebagai hal yang kita challenge Pak bagi kami. Pasti berpengaruh besar bagi kami Pak. Pasti dari sisi cash flow, karena kalau kita bicara sebagian besar produk itu juga import kan Pak. Jadi di bahan bakunya. Jadi kami juga tetap berusaha untuk melakukan, tapi tetap kami berusaha untuk melakukan segala upaya untuk mengurangi, ya, artinya dampak daripada cash flow bagi Pertamina. Tapi kalau kita bilang berat, iya berat Pak, karena di dalam contoh proyeksi kami harga pembelian bahan baku ataupun crude ini di $60 Pak. Hari ini kan $100. Iya. Jadi gap saja sudah $40 untuk inventory, dan ketika kami membeli, ya di luar produksi yang disampaikan oleh kami, itu kan kita juga mengimpor, Pak, tetap mengimpor crude, itu kan tidak bisa, ada terms and condition yang kita mesti bayar Pak.
kepada vendor-vendor atau supplier kita. Jadi saya sampaikan bahwa bukan tidak berat, Pak, ini berat, tapi kami berupaya, positive thinking-nya, Pak. Kita balik bahwa kami berusaha mengatasi itu, Pak Bambang. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ada juga informasi yang menarik ya. Saya mendapat informasi dari salah seorang wakil ketua Komisi 7 DPR itu Pak Edi Suparno yang mengatakan bahwa tunggaan pemerintah untuk uang subsidi pada Pertamina itu mencapai kira-kira 100 triliun saat ini. Nah, itu Bapak mungkin bisa menjelaskan itu seberapa mengganggu untuk cash flow-nya Pertamina, Pak? Ya, Pak. Mungkin yang lebih tepat menjawab ini menurut saya adalah Direktur Keuangan karena ini cash flow-nya. Tapi mungkin saya menjawab lebih kepada policy, Pak Bambang, bahwa sebenarnya memang kan kalau kita bicara tunggakan dari pemerintah ataupun sebenarnya bukan tunggakan ya, Pak, penggantian biaya subsidi. Itu memang ada mekanismenya, Pak Bambang, bahwa ini kan perlu lakukan ada verifikasi dari BPK atau BPKP, Pak. Nah, tapi memang kami sangat terbantu, walaupun tunggakannya 100 triliun, Pak, ini sangat terbantu dengan komitmen daripada lembaga terkait untuk mencairkan, Pak. Kami memang saat ini sedang memang bertahap dilakukan pencairan atas penggantian subsidi atau HJE ini, Pak. Dan mungkin nantinya saya rasa Direktur Keuangan yang lebih berkompeten ya Pak jawab mengenai mekanisme pencairan ataupun cash flow. Tapi ini memang salah satu sumber, kalau saya sampaikan sumber bagi kami cash flow ya Pak. Tadi kita tidak bicara profit and loss, tapi kita bicara cash flow kami untuk tadi membantu kami melakukan kewajiban-kewajiban kami kan Pak. Kepada vendor-vendor atau supplier-supplier kami untuk bisa memenuhi ketahanan energi di Indonesia. Makasih. Ya, baik Pak. Nah, tahun 2022 ini kan baru saja ada kenaikan harga BBM, kemudian ada kelangkaan solar. Mungkin bisa dijelaskan Pak kejadian itu dan apa antisipasinya untuk masa-masa yang akan datang? Iya Pak, untuk kelangkaan ini kan pasti terjadi karena supply demand Pak. Ya artinya ada permintaan yang meningkat yang terjadi terutama untuk solar Pak karena ini subsidi, dan ada gap yang cukup besar antara harga yang dibayarkan konsumen untuk solar subsidi maupun solar tidak subsidi ya Pak. Seperti Pertadex atau Dexlight. Gapnya cukup besar Pak. Jadi kalau kita lihat kan harga solar di angka 5.000 ya Pak, sementara angka Dexlight di 11.000. Jadi ada gap yang cukup signifikan. Itu pertama, sehingga ada pengalihan permintaan gitu kan ya Pak, konsumsi terhadap solar. Kedua, bahwa kita melihat bahwa dengan peningkatan harga komoditi saat ini Pak, menyebabkan produksi daripada pemilik atau produsen komoditi ini meningkat Pak, karena menikmati harga yang baik di pasar internasional. Artinya ada peningkatan kegiatan di sektor komoditi yang tampaknya pasti ke pengangkutan kan Pak. Nah, artinya apa? Mereka dimungkinkan untuk mendapatkan solar subsidi kan saat itu, gitu Pak. Karena pengaturan kita atas solar itu kan saat ini menyatakan bahwa ada batas-batas Pak. Kendaraan pribadi berapa liter per hari, truk roda 4 berapa, roda 6 berapa dan sebagainya. Nah ini, dan tadi karena gap ada peningkatan, mereka pasti mencari solar yang saat ini mereka bayarkan lebih murah Pak. Jadi itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pertamina, komitmen kami tadi
kita punya tugas sebagai untuk melakukan ketahanan energi domestik. Ya, jadi kami melakukan bekerjasama tentu saja dengan BPH Migas, karena alokasi terkait dengan kuota itu kan kita harus bersama-sama ya dengan BPH Migas dan kementerian terkait, Pak. Nah, ini kita bersama-sama kemarin kita bersama-sama untuk mencoba melihat titik-titik, Pak. Ya. Untuk kita melakukan penambahan daripada kuota. Nah, ini yang saya lakukan dan alhamdulillah kalau kita lihat dampaknya, ya kita tidak tahu, Pak. Kalau ada peningkatan mendadak, tentunya perlu waktu kan, Pak. Ya. Ya kan ini kan produk ya, Pak, yang tidak bisa langsung dikeluarkan, tapi perlu dilakukan. Kita melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ini dan pelan-pelan ini kita bisa lakukan, Pak. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau kenaikan harga, Pak? Nah, kenaikan harga tentu saja ini dampak daripada tadi saya sampaikan, Pak. Ya. Ini kan keekonomian daripada harga tadi. Simpel kan, Pak, bisa dilihat bahwa kenaikan harga ini adalah produk-produk BBM yang bukan subsidi. Nah, kami mencoba menaikkan, tetapi tentu saja dalam taraf yang wajar dan masuk keekonomian. Jadi kami coba menahan kenaikan itu cukup bagi kami untuk bisa mengcover daripada biaya cost kami dan plus daripada delta biaya distribusi, Pak. Karena kan perlu distribusi. Nah, ini yang kita coba lakukan dan kita coba lakukan terus-menerus dan kita edukasi ke masyarakat dan menggunakan dan bisa dilihat, Pak, bahwa dengan RON yang sama, ya, keekonomian di tempat lain itu berapa? Kan bisa simpel ya. RON 90 di sebelah berapa dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai kami. Dan kami mencoba terus, Pak, untuk mencoba menaikkan dan bertahan kalau memang kita melihat bahwa, karena ini kan tergantung fluktuasi daripada harga ya, Pak. Ya. Karena feedstock ini merupakan salah satu komponen terbesar daripada biaya produksi daripada BBM. Mungkin itu, Pak. Ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, Pak. Kalau untuk LPG, apakah masih ada masalah, Pak? Saya membaca Bapak juga keliling untuk memantau ketersediaan itu. Ya, untuk LPG kan sebagian besar LPG kita adalah 93% penggunaannya adalah LPG 3 kilo yang subsidi, Pak. Ya. Jadi kami terus memastikan bahwa penggunaan LPG ini bisa tepat sasaran, Pak. Gitu kan, Pak. Jadi bisa digunakan oleh orang yang berhak, Pak. Nah, ini yang kita coba lakukan. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah menurut saya, kita masih bisa mengatasi terkait dengan supply LPG ini, Pak. Ya, baik. Pak, Pertamina ini selain konsentrasi ketersediaan pasokan, kan sekarang juga melakukan usaha-usaha untuk memberi dukungan atas komitmen Indonesia pada penurunan emisi rumah kaca. Antara lain terus mengkaji penerapan teknologi carbon capture, utilization, and storage. Nah, ini kelihatannya Bapak juga aktif di situ. Apa yang bisa diceritakan itu, Pak? Jadi begini, Pak. Sebagai perusahaan oil and gas company, Pertamina adalah salah satu kontributor terbesar terkait emisi gas rumah kaca, Pak. Ya, di mana untuk skop 1, skop 2, dan skop 3, kontribusi Pertamina cukup besar. Dan ini terjadi bukan hanya Pertamina, tapi semua oil and gas company. Dan tren yang terjadi di dunia saat ini adalah perusahaan-perusahaan oil and gas bertransformasi menjadi perusahaan energi. Jadi kami punya tugas lain di samping ketahanan energi atau menyiapkan energi bagi kebutuhan negara Indonesia, tapi ada satu lagi, Pak, pilar yang saat ini kita lakukan yaitu dekarbonisasi. Ya, dekarbonisasi di mana ini sekarang menjadi tren dan ini memang yang dituntut oleh investor-investor kami juga maupun stakeholder. Di mana saat ini Pertamina memiliki global bond yang beberapa investor
mensyaratkan juga bahwa Pertamina mulai masuk kepada kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi rumah kaca. Jadi itu yang sekarang ini kami lakukan, Pak. Jadi kami melakukan secara paralel terkait dengan dekarbonisasi. Jadi beberapa inisiatif kita lakukan untuk berusaha melakukan pengurangan emisi rumah kaca. Bahkan sekarang ini kita sedang membuat roadmap-nya, Pak. Ya. Di mana kita berharap bahwa sebagaimana disampaikan oleh sejalan dengan pemerintah, kita berharap di tahun 2060 kita Pertamina sudah net zero emission. Tapi kita sedang membuat roadmap-nya, karena ini kan perlu roadmap ya Pak. Ya. Baik yang kita lakukan, baik secara operation wise, beberapa hal yang kita lakukan untuk mengurangi emisi ataupun CO2 yang di flare ke langit, ataupun melalui natural based solution. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa BUMN seperti Perhutani untuk sama-sama menjaga hutan kita, Pak. Atau menanam mangrove misalnya, yang selama ini kita memang sudah lakukan di Pertamina untuk menyerap CO2 yang ada di udara. Ya. Itu mungkin, Pak. Mungkin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Ya, baik Pak. Sekarang agak lain. Ini Bapak kalau tidak salah sedang mencalonkan diri untuk menjadi Dirut PT Bursa Efek Indonesia, BII. Mungkin ada yang bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Saya sampaikan di awal, saya terinspirasi mungkin ya untuk dengan melihat gini, selama ini saya sampaikan tadi Pak, dengan hampir 20 tahun hidup saya adalah di perusahaan sekuritas, Pak. Dan tadi Bapak sampaikan, dan bisnis kegiatan saya setelah pun di sekuritas terkait dengan restructuring atau dunia keuangan, Pak. Saya melihat bahwa next step-nya mungkin bisa memberikan nilai tambah. Artinya journey yang saya lakukan di perusahaan sekuritas, di perusahaan BUMN, di real sector, bisa memberikan nilai tambah di bursa efek, Pak. Ini yang saya lihat, apakah saya bisa memberikan nilai tambah kepada bursa efek. Artinya bursa efek yang sekarang sudah sangat baik, Pak. Tetapi mungkin kita perlu another step untuk quantum leap. Nah, ini yang saya berpikir. Jadi pertama saya punya passion, Pak, untuk itu. Jadi punya passion. Kedua mungkin capability yang saya miliki bisa berguna bagi pasar modal kita. Ya, dan ketiga mungkin tadi sharing apa yang telah saya miliki, ya dengan pengalaman yang saya miliki bisa memberikan nilai tambah bagi pasar modal. Jadi 3 hal itu, Pak, yang mendorong saya dan kemudian disupport ya, Pak. Karena ketika mencalonkan diri kan harus disupport oleh anggota bursa. Ya. Jadi alhamdulillah anggota bursa mensupport saya untuk maju, walaupun ini masih tahap awal, Pak, masih ada tahap selanjutnya, tahap uji fit and proper di OJK, Pak. Ya, itu pada akhirnya yang memilih siapa, Pak? Anggota atau siapa, Pak? OJK, Pak, dipilih oleh komite di OJK. Oh, jadi yang memilih, kalau tidak salah kan ada 5 kandidat itu, Pak, ya? Yang masuk terakhir yang saya terupdate ada 4 kandidat, Pak. 4 ya? Ya. Baik. Ya, Pak, mudah-mudahan lancar. Insya Allah, Pak. Ya. Makasih banyak. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin Ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, sekarang kembali ke Unpad, Pak. Ini kan jaringan Unpad ini kan mulai luas sekali gitu ya. Bahkan untuk program-program pasca sarjana itu kan banyak tokoh-tokoh yang sudah aktif di berbagai profesi itu kembali kuliahnya ke Unpad. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai alumni Unpad, seperti apa Pak itu kira-kira
partisipasi alumni Unpad ini di dalam masyarakat, dalam profesi, dalam membangun Indonesia lah gitu kira-kira. Iya Pak, saya di perjalanan saya Pak, dari mulai ketika saya junior ya Pak, mulai karir, saya sangat melihat bahwa komitmen daripada senior-senior waktu saya mulai awal ya Pak, itu sangat besar sebenarnya Pak. Untuk kembali ke kampus, memberikan kontribusi bersama-sama dengan kampus untuk dan dunia usaha ketika mereka memiliki jabatan untuk hands in hands mengembangkan gitu kan. Jadi menjadikan kampus menjadi lembaga baik research maupun center of excellence Pak. Kalau saya melihat yang mensupport dunia real sector. Mungkin itu kontribusinya. Kedua adalah kontribusi daripada senior itu dengan ilmu yang mereka dapatkan selama ini di luar untuk berbagi. Jadi dua hal itu yang menurut saya komitmennya itu besar, dan saya lihat semuanya sekarang ini turun Pak ke kampus. Jadi ketika saya kebetulan juga saya diminta untuk membantu teman-teman IKA Unpad ya Pak, walaupun nggak di struktur, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh kita Pak yang ingin Unpad ini maju. Ya, jadi artinya tidak secara internal calon-calon ataupun pengajar-pengajarnya, tetapi mungkin dari sisi programnya yang bisa dibantu oleh kami-kami yang alumni. Dan ini tidak hanya materi kan Pak, tapi bisa juga knowledge maupun kesempatan untuk bekerja sama dengan real sector. Ya, ini mungkin kontribusi yang saya lihat ingin dilakukan. Ya, termasuk juga saya kemarin juga berdiskusi terkait dengan endowment fund, khususnya di keuangan gitu kan. Itu kan bagian partisipasi kita supaya untuk research ya. Karena kalau kita bicara Harvard Endowment Fund itu salah satu yang terbesar investmentnya. Dan itu yang membuat mereka juga mandiri. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan. Tetapi kita bicara bahwa endowment fund ini bukan hanya one way. Ya, artinya bahwa ini kontribusi and then what take and give-nya bagi kita harus melihat bahwa alumni ini sebagai investor. Nah, mungkin itu yang mindset yang juga mesti kita bukan dirubah ya Pak, mulai kita coba adaptif. Ya, bahwa kita tahu selama ini kampus adalah lembaga pengajaran, semua datang belajar gitu. Tetapi kita juga mesti pikirkan dengan perubahan ya status daripada kampus, mereka juga mulai bukan kita bicara bisnis ya Pak. Tapi kita mulai bicara attitude bahwa kita melihat bahwa ada potensi-potensi pendanaan lain yang menurut saya bisa dilakukan oleh kampus. Sebagai contoh, kami di Pertamina sedang berusaha bekerja sama dengan Pertamina memanfaatkan lahan untuk rumah sakit. Nah, melihat itu bukan hanya ini Pertamina masuk sebagai investor dan memanfaatkan resources daripada Unpad dengan dokter-dokter yang ada, ya maupun calon-calon dokter yang sedang dididik di Unpad, tapi melihat bagaimana rumah sakit ini bisa menjadi entry point bagi kampus juga mulai professionally berbisnis kan Pak. Jadinya orang-orang mungkin teman-teman ataupun calon-calon mahasiswa Fakultas Ekonomi bisa melihat bagaimana mereka bisa menjadi manajemen di suatu perusahaan. Ada tempat rumah sakit sebagai entitas. Di Pertamina, sebagai contoh Pak, rumah sakit ini sekarang sudah menjadi salah satu pilar. Dan tidak hanya kita melihat ini CSR Pertamina. Kebetulan saya supervise dari rumah sakit, saya menuntut mereka juga kalau mereka mau hanya menjadi CSR, bikinnya yayasan rumah sakit, bukan PT rumah sakit. Jadi ada profit motif, tapi tidak melupakan sosial motif. Jadi itu menurut saya yang ya tadi Pak, mungkin mindset yang menurut saya kita perlu sama. Bukan berarti kita bicara, oh jadi kampus menjadi komersialisasi, saya nggak setuju Pak. Ya, saya tidak sepakat, tapi kita kan perlu juga melihat itu. Ini kan agile ya, adopt. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa
melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Terakhir Pak Iman, mungkin harapan dan saran pada Civitas Akademika tadi. Ini kan harus membangun tadi kultur baru, semangat baru. Apa yang harus dilakukan, terutama para mahasiswa sekarang yang tantangannya sudah beda? Ya, ini yang saya titip, ini pengalaman saya pribadi, Pak Bambang. Saya ini masuk ke dunia mikro, Pak. Ya, sementara background saya ekonomi makro, Pak. Ini menolong saya di posisi sebagai direktur strategi. Tapi di sisi lain, seperti Bapak sampaikan, pertanyaan Bapak tadi, banyak hal mikro yang saya mengerti. Dan saya menjadi direktur keuangan tanpa background akuntansi misalnya. Artinya saya mencari itu sendiri, Pak. Ya, dengan pendidikan S2 saya. Jadi dulu saya bahkan saya nggak tahu apakah masih ada sekarang di Fakultas Ekonomi. Ada dulu waktu saya masih di sekuritas bersama-sama dengan almarhum kajornya Pak Kodrat Wibowo, itu sempat dibuka optional untuk financial analysis misalnya, Pak, untuk perusahaan sebagai kuliah opsi di Fakultas FEB. Saya nggak tahu apa sekarang masih ada pilihan kurikulum itu. Nah, ini suatu hal yang dulu nggak kami dapatkan. Jadi artinya apa? Mungkin kampus mohon maaf, saya bukan mengajari Bapak Ibu yang lebih tahu di kampus. Kampus mulai mengadop, ya Pak, gitu kan, bahwa kita benar, kita perlu ilmu murni, tetapi kita juga perlu ilmu praktis yang bisa mempersiapkan mahasiswa itu nantinya ke dunia pasar kerja. Saya tidak punya waktu masuk, Pak, untuk belajar akuntansi. Saya harus mengambil suatu kursus, Pak, waktu itu, atau title, saya nggak bisa sebut ya, sebagai bagian, sebagai corporate finance pada waktu itu, Pak. Untuk mendapatkan title itu, bukan dulu untuk title-nya saja, Pak. Saya untuk belajar akuntansi, Pak, sendiri. Saya spend malam hari saya untuk belajar itu. Karena ternyata itu dibutuhkan pada saat dunia kerja. Jadi mungkin perlu komunikasi yang lebih intens ya Pak, antara para Civitas Akademika, ya dosen-dosen kita yang tentu saja sudah sangat mengerti mengenai teori ya, dan ya, prakteknya. Sehingga teman-teman kita bicara tentu saja kalau kita praktek, ini kan bukan D3, benar. Ya ini kan S1, S2, S3 yang ilmu. Ilmunya itu berguna sampai hari ini. Saya merasa Pak, kuliah makro saya menolong Pak untuk saya menganalisa apa yang terjadi di Pertamina dan kondisi ekonomi Indonesia. Tetapi yang kekosongan yang tidak saya dapatkan, langkah lebih baiknya juga mungkin bisa di-share. Nah ini mungkin peran alumni untuk membantu men-share dengan kuliah-kuliah tamu, kuliah-kuliah umum ya Pak, atau kuliah-kuliah lain di bagian daripada kuliah-kuliah yang sudah ada untuk ilmu mungkin Pak, dari mungkin semua pertemuannya ada 1 atau 2. Dan saya sudah mendengar ini sudah dimulai di beberapa mata kuliah dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut Pak Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Iman Rahman, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina. Banyak sekali yang sudah disampaikan, baik mengenai strategi Pertamina sendiri, maupun bagaimana memberi semangat, motivasi, edukasi kepada para mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang mungkin semakin kompleks. Saya kira itu Pak kesimpulannya. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.